Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen dan guru penilai uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hussein Haikal, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Saya guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Bangsri, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Pada tanggal 13 Desember tahun 2022 ini, saya akan melakukan penilaian uji kinerja pembelajaran pada materi teks ceramah. Berikut kartu ujian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Sehat hari ini? Sehat. Biasanya kan kelas 11 IPA 1 ini kan anaknya semangat-semangat. Ya kan? Rajin-rajin. Kompak-kompak. Oke, kalau begitu mari kita mulai kegiatan pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Biasanya siapa yang memimpin berdoa? Alfi. Oke, silakan Alfi untuk memimpin berdoa. Perhatian di tempat duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga dengan kita memulai kegiatan hari ini dengan berdoa, kita diberi kemudahan dan kelancaran. Nah, selanjutnya saya akan mengecek kehadiran kalian. Ada Adinda Salsabila. Oke. Ahmad Alwitio Wicaksono. Ada Alfirah Rahma Hairun Nisa hadir. Kemudian ada Anissa Intan Hairina hadir. Saya punya kata sapaan buat kalian. Kira-kira mari kita baca bersama-sama coba. Apa yang tulisannya? Selamat datang para siswa yang luar biasa. Mari belajar bahasa Indonesia. Ya, selamat datang para siswa yang luar biasa. Mari kita belajar bahasa Indonesia. Kira-kira siswa di kelas 11 IPA 1 ini siswanya luar biasa apa tidak? Nah, kalau luar biasa mari tepuk tangan bersama-sama yang keras ya. Selanjutnya lah ini, sebelum kita masuk materi, saya akan menjelaskan masalah pembelajaran yang aktual dan akar permasalahannya. Yang pertama di sini masalah aktualnya yaitu guru belum menggunakan model pembelajaran yang inovatif pada pembelajaran yang dilakukan. Jadi lebih sering menggunakan model konvensional atau ceramah. Kenapa? Hal ini disebabkan karena belum menggunakan model pembelajaran yang inovatif dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, dari permasalahan yang ada, nah ini, ada solusi yang ditawarkan, yaitu apa? Nah, guru perlu menggunakan model pembelajaran yang inovatif dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kira-kira model apa yang bisa digunakan? Yaitu adalah model problem-based learning. Selanjutnya, nah ini, sebelum kita masuk ke materinya lagi, ada motivasi buat kalian hari ini. Nah, ini ada motivasi, kata-kata motivasi buat kalian. Ayo coba. Siapa yang berani membaca atau dibaca bersama-sama? Wah, lah ini loh, kompaknya kelas 11 IPA 1 itu seperti ini, saya suka. Ayo coba, dibaca ini kira-kira. Tulisannya apa? Tuntutlah ilmu saat kamu miskin, ia akan menjadi hartamu. Di saat kamu kaya, ia akan menjadi perhiasanmu. Dari siapa yang berbicara ini? Luqman Al-Hakim.
Tahu siapa Luqman Al-Hakim? Belum. Ya, saya beritahu Luqman Al-Hakim itu adalah salah satu tokoh agama Islam di Timur Tengah. Ya, nah beliau punya kata-kata motivasi buat dirinya dan disebarkan untuk orang lain. Apa itu? Tuntutlah ilmu di saat kau miskin, ia akan menjadi hartamu. Di saat kamu kaya, ia akan menjadi perhiasanmu. Kira-kira ada yang tahu maksudnya apa tidak? Bahwasanya ilmu itu ketika kita mencarinya pasti tidak akan tidak akan habis. Pinter sekali. Tidak akan sia-sia. Jadi ketika kalian miskin, dia itu bisa menjadi harta yang berharga. Dan di saat kalian sudah tidak miskin alias sudah kaya, kalian ilmu itu menjadi perhiasan. Jadi tidak ada ruginya untuk belajar. Supaya lebih semangat untuk belajar, mari kita awali lagi kegiatan hari ini dengan tepuk semangat. Bisa apa tidak? Bisa. Nah, oke. Yang memimpin siapa? Saya atau kalian? Oh, saya saja. Oh, ya udah. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan luar kita semuanya. Selanjutnya, nah ini saya punya beberapa gambar. Nah, kira-kira coba kalian amati. Ada gambar apa saja ini? Nah, ada orang yang meneropong. Nah, ini ada orang apa ini? Mengamati bola dunia. Ini apa? Ngapain ini? Meneliti? Mencari apa ini? Harta karun. Nah, ini kira-kira apa? Mencari. Mencari itu kegiatan yang seperti apa sih? Menemukan sesuatu. Ya. Jadi seperti gambar keempat ini, kegiatan kita pada hari ini kita akan belajar mencari atau menemukan sesuatu. Nah, yang istilahnya nanti bernama apa? Mengenal. Lanjut. Nah, tujuan dari pembelajaran kita kali ini ada 3 tujuan. Nah, coba saya minta yang pertama, Haikal. Ini tujuan yang pertama apa, Haikal? Coba bisa dibaca, bisa membacanya? Pertama, melalui proses pembelajaran menggunakan model problem based learning dan media video audio visual, ceramah siswa mampu menganalisis isi teks ceramah dengan tepat dan benar. Oke ya, ini tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua coba dibaca oleh Firna. Tujuan yang kedua adalah melalui proses pembelajaran menggunakan model problem based learning dan media video audio visual, ceramah siswa mampu menganalisis struktur teks ceramah dengan tepat dan benar. Ya. Yang ketiga, Ratna Maya, coba dibaca. Apa tujuan yang ketiga? Yang ketiga yaitu melalui proses pembelajaran menggunakan metode problem based learning dan media video audio visual, ceramah siswa mampu menganalisis kebahasaan dan teks ceramah dengan tepat dan benar. Ya, gitu ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan memiliki tujuan, yaitu 3 tujuan. Yang pertama kita akan menganalisis isi, kemudian menganalisis struktur, yang ketiga menganalisis kebahasaan dari teks ceramah, gitu ya. Oke, apa sih manfaatnya kita belajar menganalisis? Nah, coba yang pertama ini apa? Coba. Nah, jadi ketika kita belajar menganalisis manfaatnya itu kita bisa mengetahui suatu isi atau hal yang ingin kita analisa. Kemudian yang kedua, untuk memudahkan dalam meringkas. Nah, biasanya kan kalian punya kegiatan meringkas gitu ya kan? Isis. Yang ketiga, untuk mengetahui kesalahan suatu teks.
Nah, ini untuk mengetahui kesalahan suatu teks. Nah, biasanya teks itu ada kesalahan sebelum diterbitkan. Nah, untuk kegiatan menganalisis kesalahan ini biasanya adalah tahap revisi. Nah, ini bisa menjadi ladang pekerjaan. Yang namanya pekerjaannya itu adalah editor. Selanjutnya, nah ini manfaat kita belajar teks ceramah. Kira-kira apa ini? Mengasah kemampuan berbicara. Nah, kita dapat terbiasa melatih kemampuan berbicara. Yang kedua, ya, karena ketika kita ingin berbicara itu kan pasti menyampaikan sesuatu ya. Nah, kita didorong untuk memperdalam suatu pengetahuan. Nah, yang ketiga, ya, dengan kita berusaha mencari pengetahuan, nah kita bisa membandingkan antara ilmu satu dengan ilmu yang lain. Selanjutnya, lah ini awal dari kegiatan hari ini menggunakan model problem based learning ya, yaitu saya akan membagi kelas ini menjadi beberapa kelompok. Nah, saya akan membagi dengan cara berhitung itu ya, biar lebih mudah ya. Oke, yang pertama. Tuh. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang yang kelompok mendapatkan nomor 1 menjadi kelompok 1, yang mendapatkan angka 2 menjadi kelompok 2 dan seterusnya. Oke, silakan bisa berkelompok sesuai dengan kelompoknya. Nanti yang kelompok 1 bernama tesis, ingat-ingat ya. Kelompok 1 bernama tesis, kelompok 2 bernama, kelompok 3 bernama, nah, kelompok 4 bernama. Iya, lah kenapa saya menamai nama-nama tersebut? Lah ini merupakan bagian-bagian yang ada di dalam materi teks ceramah. Ini ya, saya punya gambar nih. Nah, nanti bisa kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian sambil. Ini kira-kira gambar apa ya? Pernah bermain tebak gambar? Tebak gambar itu ya kan permainan yang tapi seru ya gitu ya. Nah, ini saya punya tebak gambar. Kira-kira kalau diurutkan dari gambar pertama, kemudian gambar selanjutnya sampai gambar terakhir, kira-kira judulnya ini apa? Sebuah apa ini? Mencari unsur pembangun rumah. Lah, rumah ini ibaratnya sebuah teks yang akan kita pelajari. Kira-kira teks apa? Nah, selanjutnya saya akan memberikan masalah. Karena nama modelnya problem based learning. Problem itu masalah di dalam pembelajaran. Jadi, masalah itu yang nantinya akan kalian selesaikan. Nah, masalahnya ada 3 ini. Kira-kira masalahnya apa? Nih, kalian diminta untuk menganalisis isi teks ceramah, struktur teks ceramah, dan kebahasaan dari teks ceramah. Nah, ini ya. Nah, selanjutnya, langkah berikutnya saya akan memberikan kalian LKPD. Kira-kira kalian sudah tahu apa itu LKPD? Lembar kerja Piala Dunia. Penjahat. Iya, pintar sekali. Lembar kerja peserta didik gitu ya. Ini untuk kelompok 1. Nah, ini untuk kelompok 2. Di dalam LKPD mulai dari nama kelompok kalian isi nama kelompoknya, ya kan? Kemudian ada tujuan dari pembelajaran, petunjuk dan langkah-langkah. Lah ini ada format dalam pengisian LKPD tersebut. Kalian bisa mengisi gitu ya. Selanjutnya, lah ini untuk menyelesaikan masalah yang tadi saya berikan dengan menggunakan LKPD yang saya bagikan juga. Di sini ada beberapa cara. Saya memberikan beberapa referensi. Yang pertama adalah kalian bisa menyelesaikan tersebut melalui YouTube ya. Nah, sekarang siapa yang pernah satu hari tidak membuka YouTube? Berikutnya, nah bisa melalui blog ini.
Bagi siswa yang suka membaca, nggak suka kebisingan, nah kalian mencari referensi dari blog dan bisa memanfaatkan, nah ini buku paket yang telah kalian terima, gitu ya. Nah ini kalian bisa mendiskusikan, kalian baca LKPD-nya, kira-kira perintahnya seperti apa, ya kan? Nah, kalian diskusikan dengan teman kalian dan kalian selesaikan. Bisa dipahami? Ya, oke. Sekiranya kalau ada hal yang kurang paham, boleh angkat tangan dan bertanya, gitu ya. Oke, silakan bisa dimulai berdiskusi terlebih dahulu. Selanjutnya, sebelum kalian mengerjakan tersebut, mari kita simak video yang sudah saya bagikan, ya kan? Nanti bisa mengakses langsung dari HP kalian atau bisa menyimak dari video yang saya tampilkan terlebih dahulu, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini, mari kita belajar tentang teks ceramah bersama saya Muhammad Hussein Haikal. Selanjutnya, yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian ceramah. Ceramah dapat diartikan sebuah kegiatan berbicara di depan khalayak umum. Jadi, maksudnya khalayak umum adalah orang banyak ya, orang yang ada di depan kita sebagai pendengar. Kemudian, tujuan dari ceramah tersebut adalah untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan. Oke, setelah kalian menyaksikan, silakan kalian berdiskusi dengan teman kalian untuk menyelesaikan masalah yang sudah tadi kalian terima, gitu ya. Ya, ya. Oke, ada kesulitan? Nah, aman. Oke. Isi ya, mulai dari isi dipahami dulu apa yang terbaik, apa bagian dari isi, ya kan? Kemudian strukturnya apa, bahasannya apa, gitu ya. Dalam pembelajaran kali ini nanti penilaiannya ada 3. Yang pertama adalah penilaian sikap, ya. Kemudian adalah penilaian pengetahuan,
Yang ketiga adalah penilaian keterampilan, gitu ya. Nah, untuk sikap nanti ada observasi sama penilaian diri dan penilaian antar teman, gitu ya. Oh ya. Argumentasi. Kamu menemukan argumentasi pada bagian apa? Isi, struktur, atau kebahasaan? Iya, struktur ya. Argumentasi, nah, ketika dalam penjelasan itu ibaratnya isi ya kan? Ya, isinya itu berisi tentang argumen. Kira-kira nama lain dari argumen itu apa? Iya, pendapat, alasan, ya kan? Yang memperkuat dari topik atau masalah yang diangkat. Oke, waktu tinggal 10 menit lagi untuk menyelesaikan LKPD yang sudah saya bagikan ya. Oke, 5 menit lagi. Diefektifkan waktunya, bisa dibagi dengan anggota lain supaya pekerjaannya bisa cepat selesai. Nah, salah satu manfaat dari berkelompok, kalian bisa bertukar pikiran atau menghemat waktu di dalam mengerjakan suatu kegiatan, gitu ya. Mana? Nah, oh ini isinya ya. Yang pertama menjelaskan isi ya kan, yang kedua struktur. Nah, ya mencari informasi gitu ya. Nah, yang terakhir adalah kebahasaan gitu ya, sesuai dengan tadi masalah yang saya berikan kepada kalian gitu ya. Yo, dimanfaatkan kelompok argumentasi gimana? Kurang sedikit, ayo. Oke, 10 detik lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Angkat tangannya semuanya. Tepuk tangan buat kita semuanya. Oke. Selanjutnya, setelah kalian melakukan kegiatan menganalisis, kalian presentasikan hasil kegiatan kalian. Kira-kira ada yang berani untuk maju atau perlu ditunjuk? Oh ya, kelompok apa namanya? Argumentasi. Oke, kasih tepuk tangan buat kelompok argumentasi. Oke, silakan argumentasi untuk menyampaikan hasil analisisnya. Oke, silakan maju ke depan. Ya, semua tahu namanya juga kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, semangatnya. Yo. Kami dari kelompok argumentasi akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai
analisis teks ceramah berjudul Hari Pahlawan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safrida Rahmawati absen 30. Saya Melati Suci Amelia Sari, absen 16. Saya Nurul Elsa Fitriana, absen 25. Saya Benar Naima, absen 11. Baik, yang pertama ada informasi pokok dari teks yang berjudul Hari Pahlawan. Informasi pokoknya dari setiap paragraf kami tulis satu persatu. Yang pertama, informasi pokoknya tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Kedua, mengenang kembali peristiwa besar sebagai momentum sejarah yang terjadi di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Yang ketiga, menghormati jasa para pahlawan yang telah berjuang demi negara. Yang keempat, selain menghormati, diharapkan kita juga dapat meneladani para pahlawan. Yang terakhir, nomor 5, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Gantian. Selanjutnya adalah struktur dari teks ceramah. Yang pertama ada tesis pada paragraf 1. Isi teksnya memperingati Hari Pahlawan setiap tanggal 10 November. Yang kedua ada argumentasi dari paragraf 2 sampai 5. Itu jelas kita. Di mana pada argumentasi ini pada paragraf 2 sampai 5 itu berisi argumen pribadi penceramah mengenai Hari Pahlawan, yaitu yang disebutkan di poin-poin informasi pokok tadi, yaitu paragraf kedua tentang patriot bangsa yang berhasil mengusir penjajah meskipun dari segi persenjataan kalah, yaitu opini argumentasi penceramah di paragraf 3 mengenai kita sebagai generasi muda harus menghormati jasa para pahlawan yang telah berjuang demi negara. Lalu argumen penceramah di paragraf 4 yaitu selain menghormati, kita juga harus meneladani sikap para pahlawan. Terus argumen penceramah yang terakhir yaitu bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Lanjut. Yang ketiga adalah penegasan ulang pada paragraf 6. Berisi kesimpulan dari si penceramah. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks ceramah yang berjudul Hari Pahlawan. Yang pertama ada kata ganti orang. Di sini ada kata bapak-bapak dan ibu-ibu pada kalimat bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Alasannya adalah karena kata tersebut adalah kata ganti majemuk. Yang kedua ada kata ganti kerja mental. Kata kerja mental pada kata merasa takut. Alasannya karena kata tersebut menunjukkan respon seseorang terhadap suatu hal yang berhubungan dengan perasaan. Baik, sekian presentasi dari kami. Sebelum kami tutup, apakah ada yang bertanya? Oke, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Oke, dari kelompok mana ini? Dari kelompok konjungsi kausalitas. Oke, silakan pertanyaannya apa? Sampaikan. Dalam berceramah ini, saya kurang paham pada bagian kaidah bahasa kata kerja mental. Menurut kalian, kata kerja mental itu apa sih? Baik, saya perwakilan dari kelompok argumentasi izin menjawab pertanyaannya. Baik, kata kerja mental itu yang berhubungan dengan manusia. Tidak bisa diwujudkan melalui tindakan atau aksi. Contohnya tadi merasakan, berharap, itu kan tidak bisa ditunjukkan dalam bentuk aktivitas atau aksi. Kalau misalkan kata menyapu itu kan kata kerja verbal, itu bisa dilihat, bisa kita kira-kira menyapu itu kayak gimana. Kalau berharap itu kan hanya bisa dirasakan melalui perasaan. Apakah bisa dipahami? Ya, oke, saya meluruskan ya. Jadi
untuk kata kerja mental itu adalah kata kerja ungkapan. Jadi tidak ada gerakannya, hanya dirasakan saja, gitu ya. Iya. Sedangkan untuk kata kerja material itu ada gerakannya, ada tindakan fisiknya. Bisa dipahami? Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan buat kelompok argumentasi. Oke, karena waktunya yang terbatas, berarti yang maju cukup satu kelompok terlebih dahulu ya. Nanti kelompok yang lain di pertemuan berikutnya. Oke, kegiatan selanjutnya silakan dikumpulkan LKPD-nya terlebih dahulu. Nah, oke, ada yang ingin tanyakan sebelum kita melanjutkan kegiatan berikutnya? Bisa dipahami tadi maksud dari kata teknis dan kata kerja material? Saya. Selanjutnya, sebelum kita ke penilaian pengetahuan, kita akan merefleksi pembelajaran pada hari ini, ya kan? Kita akan melakukan refleksi kira-kira bagaimana kegiatan pembelajaran pada hari ini yang biasanya hanya mendengarkan dari saya, ya kan? Ini ada media video dan kita belajar berkelompok. Bagaimana? Seru? Menyenangkan? Nah, gimana Haikal? Lebih mudah memahami ya. Selanjutnya kita menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Kira-kira ada apa saja kesimpulan hal yang kita pelajari hari ini? Yang pertama apa? Ya, kita sudah belajar isi teks ceramah. Bagaimana tadi kalian mencari isi dari teks ceramah? Ya, cari informasi yang penting. Ya, yang kedua, ada apa saja strukturnya? Nah, gitu ya. Bisa diterima? Nah, selanjutnya saya akan melakukan penilaian yang terakhir adalah penilaian pengetahuan. Silakan HP-nya dikeluarkan semuanya. Nah, sudah kembali ke kelompoknya masing-masing ya. Ya, kita melakukan penilaian pengetahuan melalui link Google Form yang sudah saya bagikan. Silakan dibuka. Kalian bisa isi sesuai dengan nama, kelas, dan nomor absen kalian. Nah, di situ selanjutnya menjawab pertanyaan yang ada di dalam link tersebut. Di situ ada 10 pertanyaan. Saya beri waktu 10 menit ya. Satu pertanyaan 1 menit, kira-kira cukup apa tidak? Oke, selamat mengerjakan. Selanjutnya ada link di bawahnya yaitu penilaian diri sendiri dan penilaian antar teman. Silakan kalian nilai diri kalian sendiri. Kira-kira sudah sesuaikah dengan pernyataan yang ada di dalam form tersebut? Kalau sudah selesai, lanjut nilai teman kalian. Tulis nama teman kalian di sebelahnya. Saling menilai di teman sebangkunya. Gitu ya. Nah, oke. Dengan mengisi 10 pernyataan tersebut, kira-kira teman kalian sudah sesuai apa belum? Tinggal iya atau tidak. Nah, harus objek. Ya, sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Siapa yang memimpin? Alfi lagi. Ya, silakan. Perhatian di tempat bersiap gerak berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Akhiri, terima kasih untuk perhatian kalian pada pertemuan kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semuanya.